Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini begitu banyak kenikmatan Allah berikan kepada kita semuanya, terutama kenikmatan ketika kita masih diteguhkan oleh Allah di atas hidayahnya. Ketika kita hingga detik ini masih meyakini, memeluk dengan erat ajaran Rasulullah SAW, yaitu Islam, dan ketika kita ditakdirkan oleh Allah masih menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat kepadanya, maka semoga dengan rasa syukur kita, semoga Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatannya bagi kita semuanya, terutama kenikmatan yang bernama hidayah tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa dan masih membahas tentang dampak negatif dari perbuatan dosa. Idealnya memang setiap kita mempelajari betapa besarnya dampak negatif dari perbuatan dosa, maka kita semakin takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan di halaman yang ke-90. Faslun al-ma'asi sababu ama al-basirah. Maksiat-maksiat itu menyebabkan butanya basirah, yaitu pandangan hati. Ada beberapa istilah yang digunakan di dalam Al-Quran, atau ada istilah digunakan dalam beberapa ayat, yaitu kata basirah, sebagaimana contohnya di dalam surat Yusuf, surat 12 di ayat yang ke-108. Allah berfirman, Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kalian ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, di atas basirah, di atas kebenaran, di atas ilmu, di atas keyakinan. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah jalanku, di mana aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwa agama yang
dianut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan seperti jalan, di mana Rasulullah mengajak ke jalan tersebut. Ibaratnya Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah itu telah berjalan di depan kita di sebuah jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berjalan di atas jalan tersebut diikuti oleh generasi pertama, yaitu para sahabat beliau. Dan para sahabat diikuti generasi setelahnya, yaitu para tabi'in, kemudian diikuti para tabi'ut tabi'in, kemudian oleh generasi-generasi setelahnya hingga hari ini dan hingga hari kiamat. Maka ibaratnya Rasulullah SAW itu adalah sebuah lokomotif, kita adalah berada di gerbong-gerbong itu. Dan kita berusaha tidak sampai keluar dari relnya. Karena ketika kita berbelok sedikit saja, baik ke kanan atau ke kiri, kalau dilanjutkan itu semakin jauh. Kalau beloknya sebentar, walaupun ke kanan atau ke kiri, kemudian kembali ke jalur, maka belum terlalu jauh. Tetapi kalau belokan ke kanan ke kiri ini, ekstrem kanan, ekstrem kiri ini, diikuti terus, semakin hari semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, dan akhirnya tidak sampai ke tujuan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, tugas kita adalah mencari jalan tersebut, jalan yang dilalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah ketemu jalan itu, kita ajak istiqomah mengikutinya. Kadang-kadang selewat ke kiri ke kanan, maka segera kembali ke jalur dan kita lurus mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Maka aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak manusia ke jalan Allah. Kita dakwah bukan mengajak kemana-mana, tapi mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dakwah ini dilakukan ala basiratin, di atas basirah, yaitu yang dimaksud dalam ayat ini adalah di atas ilmu, di atas petunjuk, di atas keyakinan. Maka perbuatan-perbuatan dosa itu akan menjadikan butanya basirah ini, pandangan hati. Beliau mengatakan, wa min uqubatiha annaha tu'mi basarul qalbi wa tatmisu nurahu wa tasuddu tariqal ilm wa tahjibu mawadil hidayah. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ini, di antara akibat perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, yaitu membutakan pandangan hati, menghilangkan cahayanya, dan menghalangi manusia dari jalan ilmu, kemudian juga menghalangi, menutupi dari indahnya hidayah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang benar ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak semua orang mendapatkannya. Berapa banyak juga orang yang tidak mau belajar ilmu, tapi banyak juga yang belajar ilmu tapi belum tentu ilmu yang benar. Mereka menyangkanya ini adalah ilmu agama, tapi tidak jelas asal-usulnya, dari mana sumbernya. Maka ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau mencari ilmu, dan ilmunya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis pun dipilih yang sahih, ini sebuah anugerah yang besar Bapak Ibu jamaah sekalian. Itu diibaratkan seperti cahaya. Maka orang-orang yang bermaksiat terus menerus dalam maksiatnya akan terhalang dari kebenaran ini, dari ilmu yang lurus ini, dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala Malikun lisyafi'i lama ijtama'a bihi wa ra'a tilkal mukhayal, inni arallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'uhu bizulmihi atau bizulmatil maksiyah. Imam Malik, beliau adalah ulama Madinah. Ketika beliau menerima seorang murid yang bernama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
Imam Malik merasa takjub dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Imam Malik merasa terpesona dengan daya ingatnya Imam Syafi'i. Begitu mudah menerima ilmu. Di usianya yang baru sekitar 7 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran 30 juz. Usianya 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian, 7 tahun hafal Quran. Ada tapi jarang ya. Dan hafal kitabnya Imam Malik itu Al-Muwatta di usia 10 tahun. Maka melihat kecerdasan dan juga daya ingatnya yang kuat, maka Imam Malik melihat ini adalah sebuah anugerah ya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh dibilang ini sebuah karomah. Maka melihat itu Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya saya melihat Allah telah memberikan cahaya kepada hatimu. Allah telah memberikan anugerah berupa cahaya dalam hatimu. Maka janganlah engkau padamkan cahaya di hatimu itu dengan maksiat. Nah, ini betul-betul diingat-ingat oleh Imam Syafi'i karena beliau merasakan betul betapa maksiat ini memadamkan cahaya hati. Makanya ada kisah yang masyhur ketika Imam Syafi'i sedang berjalan, kemudian berpapasan dengan seorang wanita. Lalu ada angin yang berhembus sehingga tersingkap kaki wanita ini, tersingkap, kena angin, tidak sengaja. Dan Imam Syafi'i sempat melihatnya, padahal beliau langsung menundukkan pandangannya. Maka kata beliau, hilanglah hafalanku setelah melihat fenomena ini. Ada riwayat lain mengatakan hilang hafalannya 1 juz. Ya. Hanya melihat ya tadi satu penampakan yang tidak disengaja oleh beliau. Maka beliau pun akhirnya sampai memfatwakan bahwa wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat, bahkan wajahnya, bahkan matanya. Sehingga menurut mazhab Syafi'i, mata itu harus ditutup ya dengan kain yang mungkin dari luar tidak terlihat tapi dari dalam bisa melihat. Itu fatwa Imam Syafi'i. Karena beliau pernah mengalami hal yang tidak mengenakan, yaitu ya lenyapnya sebagian hafalan beliau ketika melihat aurat wanita. Ini menunjukkan Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa seseorang sulit mendapatkan ilmu yang benar, sulit mendapatkan hidayah kalau dia selalu tenggelam dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Wala yazalu hadzan nuru yad'ifu wa yudmahillun wa dhalamul ma'siyati yaqwi atau yaqwa hatta yasiru al-qalbu fi mithl al-lail al-bahim. Beliau mengatakan selanjutnya, dan ketika cahaya dalam hati ini semakin lama semakin meredup, awalnya bercahaya hati ini, kemudian karena maksiat, dosa, maka akan semakin lemah cahayanya, semakin redup. Sementara kegelapan maksiat akan semakin kuat sampai akhirnya hati itu bagaikan malam yang sangat gelap gulita. Fakam min muhlikin yasqutu fihi wa huwa la yubsiruhu ka'ama kharaja bil laili fi tariqin dzata mahaliki wa ma'atib. Kata beliau, berapa banyak di antara orang-orang yang rusak atau perusak jatuh ya dan tidak bisa melihat, sebagaimana orang yang buta keluar di tengah malam lalu dia berjalan di jalan yang penuh dengan bahaya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, orang ketika berjalan di kegelapan dia punya cahaya, maka dia bisa membedakan mana jalan yang benar, yang harus tuju, mana yang tidak, mana di situ ada bahaya atau tidak, karena dia bisa melihat apakah di depannya ada jurang, apakah di depannya ada batu yang menghalangi, ada dahan pohon di atas kepalanya, ada lubang dan lain-lain. Karena dia berjalan di atas ilmu, dia punya cahaya yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Maka orang-orang yang ahli maksiat, dia akan berjalan seperti orang buta, berjalan di tengah malam yang gelap, dan di sana jalannya penuh dengan rintangan, tentu sangat berbahaya dan beresiko. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka cahaya ilmu, cahaya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bisa padam dengan sebab dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Apalagi jika itu adalah dosa-dosa besar yang terus-menerus dilakukan, maka akan menjadi sebab berubahnya seseorang secara signifikan. Berubah. Orang yang tadinya baik, dia bermaksiat, awalnya sedikit, semakin banyak, semakin tenggelam, maka dia akan tampil berubah menjadi sosok yang berbeda dari yang sebelumnya menjadi orang yang baik. Itulah bahayanya maksiat yang menyebabkan kegelapan di dalam hati. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, nah ini lebih bahayanya lagi. Orang yang ahli maksiat, hatinya gelap, walaupun matanya bisa melihat, mata fisiknya bisa melihat, tapi hatinya gelap, maka kegelapan ini akan terbawa ke alam kubur. Di Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di dunia ini ada orang yang buta kedua matanya, sementara dia adalah orang yang salih, buta kedua matanya, tapi dia orang yang mendapatkan cahaya ilmu, mendapatkan cahaya hidayah. Maka boleh jadi dia buta matanya di dunia, tapi begitu dia meninggal, dia masuk alam kubur, dia mendapatkan cahaya dan bisa melihat, ya, melihat keindahan surga yang Allah tampakkan pagi dan sore hari di kuburnya. Nah, karena secara asal kubur itu gelap, ya, dan Allah akan meneranginya. Jadi bukan acuan kalau di dunia orang ini buta terus buta selamanya sampai ke surga, tidak. Karena urusan bahagia dan susah, ya, di alam akhirat itu betul-betul barometernya berdasarkan amal. Berdasarkan amal, bukan secara fisik. Orang-orang yang mungkin ditakdirkan dalam hidupnya mendapatkan cacat fisik, maka itu akan berakhir dengan dia meninggal dunia. Maka kalau dia orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, semua cacatnya itu akan hilang. Tapi sebaliknya, orang-orang yang di dunia hidupnya normal, fisiknya normal, ketika dia ahli maksiat justru dia akan mendapatkan cacat fisiknya di akhirat, termasuk kebutaan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah, maka Allah padamkan cahaya hidayah dan ilmu, kemudian hatinya penuh dengan kegelapan. Maka kegelapan itu akan terbawa sampai ke dalam alam kubur. Fa idza kana 'indal mauti zaharat fil barzakh famtala'ul qabru zulmatan. Ketika dia meninggal dunia, maka gelapnya hati itu akan berakibat gelapnya dia di alam kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, inna hadhil qubur mumtali'atun ala ahliha zulmatan wa innallaha munawwiruha bi sholati alaihim. Sesungguhnya kubur ini penuh dengan kegelapan. Ya. Sesungguhnya kubur ini penuh dengan kegelapan bagi penghuni kuburan ini. Dan sesungguhnya Allah akan meneranginya dengan doa-doaku atas mereka. Ya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang waktu hidupnya rajin sholat, orang yang waktu hidupnya rajin membaca Al-Quran, orang yang waktu hidupnya rajin bersedekah, itu semua yang menjadi sebab terangnya dia di alam kubur. Maka ukuran fisik itu bukan menjadi sebuah ukuran di akhirat. Ketika di dunia dia orang yang cacat, kalau dia beriman maka akan berubah menjadi orang yang normal di alam akhirat. Sebaliknya, orang yang normal secara fisik di dunia tapi hatinya gelap, hatinya tertutup, maka kegelapan itu akan dia bawa hingga ke alam kubur. Kemudian fa idza kana yaumul ma'ad wa husyira al-ibadu 'allat al-wujuhu 'uluwan zahiran yarahu kullu ahadin. Ketika dia dibangkitkan di hari kiamat, kegelapan itu masih terbawa, bahkan naik sampai ke wajahnya dan akan menghitam seperti arang sampai orang semuanya akan bisa melihatnya. Masya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang ahli maksiat, dosa di dunia ini, waktu di dunia gelap hatinya, gelap dari hidayah, dari cahaya.
kemudian akan terbawa ke alam kuburnya yang penuh kegelapan. Ketika dibangkitkan, wajahnya akan tampak gelap, bahkan hitam seperti arang, dan setiap orang bisa melihatnya. Di sana akan terlihat jelas perbedaan mana orang yang baik dan tidak, orang yang beriman dan tidak, dari sinar wajahnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan mengganti kebahagiaan yang abadi, perjalanan yang panjang di akhirat nanti, hanya dengan maksiat-maksiat yang sebentar kita lakukan namun imbasnya dan efeknya terbawa hingga ke alam kubur, bahkan hingga ke alam akhirat nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita terus otak kita setting berputar dalam pikiran kita seputar bahaya dan dampak negatif dosa. Salah satunya adalah kalau saya melakukan dosa, hati saya jadi gelap, pandangan batin saya menjadi gelap. Dan orang-orang yang ahli ibadah meninggalkan dosa dan maksiat, Allah akan berikan ketajaman batin, Bapak Ibu jamaah sekalian. Dalam setiap situasi dan kondisi dia sangat mudah menganalisa sesuatu. Kalau ada di antara kita orang yang menghadapi situasi sulit, menghadapi permasalahan, dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan, seolah-olah dalam pikirannya itu celing gitu. Ada jalan saja. Maka ini salah satu tanda Allah menerangi cahaya hatinya atau menerangi hatinya. Sementara orang-orang yang ahli maksiat dia akan mengalami kegelapan seperti orang buta yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Kita tambahkan satu lagi sedikit. Faslun adz-dzullu wal wasigharu fil ma'asi. Orang yang biasa maksiat akan menjadi hina dan menjadi kecil, ya, menjadi kecil dan hina. Wa min uqubatiha annaha tusaddiru nafsa, ya, wa taqma'uha wa tadnisuha wa tahqiruha hatta tasira asghara kulla syai'in wa ahqarahu kama anna ta'a tanmiha wa tazkiha wa takbiri wa takabburha. Qala ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wal ma'na qad aflaha man kabbaruha wa a'laha bi ta'atillahi wa adharuha. Wa qad khasira man akhfaha wa haqaraha wa sagharaha bi ma'siyatillah wa saghiraha bi ma'siyatillah. Beliau mengatakan di antara dampak negatif perbuatan dosa adalah dosa itu akan mengecilkan jiwanya, ya, akan mengecilkan jiwanya dan mengotorinya, merendahkan jiwanya, sehingga akhirnya dia akan menjadi, ya, rendah dan sangat kecil dan sangat hina. Kita dalam bahasa Indonesia mengenal istilah orang ini jiwanya besar, berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar diantaranya adalah orang yang luar biasa pemaaf, ya, pemaaf, karena dia berjiwa besar, ya, sehingga jangkauannya luas. Dan sebaliknya orang yang berjiwa kecil, sempit, pendendam, ya, gampang marah, gampang tersinggung, ya, dan itu memberatkan hatinya, akan merendahkan dirinya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, orang ketika taat kepada Allah akan jadikan jiwanya besar, akan dijadikan jiwanya bersih, ya. Sementara orang yang ahli maksiat, Allah akan kecilkan jiwanya, kecilkan hatinya, dan Allah akan rendahkan dia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikannya, yaitu jiwa, mensucikan jiwa, dan sungguh celaka orang yang mengotorinya atau mengotori jiwa. Dan makna dari mensucikan, ya, di sini dikatakan bahwa yaitu orang yang membesarkan dan meninggikan jiwanya dengan cara apa? Bi taatillah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita, saya dan Bapak Ibu jamaah sekalian ingin memiliki jiwa yang besar, tabah, pemaaf, ya, legowo, ya, luas atau jembar segarane, istilah begitu. Caranya bagaimana? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun orang-orang yang mengotorinya adalah orang yang rugi, merendahkannya, mengecilkan jiwanya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi ternyata jiwa atau hati itu Bapak Ibu jamaah sekalian bisa luas, bisa menyempit, bisa membesar, bisa mengecil. Tergantung kita bagaimana memanagenya. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, jiwa kita akan membesar, ya, meluas, lapang dada. Kemudian jika kita ahli maksiat, jiwa kita akan mengecil, sempit, dan akan menghinakan diri kita di hadapan manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah diantara dua dampak negatif dari perbuatan dosa. Yang pertama, perbuatan dosa itu menyebabkan butanya basiroh, yaitu pandangan hati, sehingga dia terhalang dari mendapatkan ilmu yang benar, terhalang dari mendapatkan hidayah, dan kegelapan ini akan terbawa hingga ke alam kubur, bahkan nanti sampai ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dosa dan maksiat itu menyebabkan hinanya dan kecilnya jiwa serta hati manusia, dan sebaliknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan seseorang menjadi memiliki jiwa yang besar, memiliki hati yang lapang dan luas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dari dosa dan maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya pada hati kita, cahaya pada wajah kita, dan semoga cahaya ini terbawa hingga kita di alam kubur dan hingga hari berbangkit kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang berjiwa lapang, yang berjiwa besar, memiliki semangat yang tinggi, memiliki sifat pemaaf, dan juga jauh dari sifat iri, dengki, dendam, dan lain-lainnya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.